Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film romantis komedi berjudul You Are the Apple of My Eye yang dirilis tahun 2011, yang dimana film ini pertama kali gua tonton bareng sama teman sekolah di kelas pula. Dan semenjak saat itu gua selalu rekomendasiin film ini untuk ditonton sendirian maupun bareng-bareng. Karena film berdurasi kurang dari 2 jam ini tuh malah bikin kalian susah move on selama berbulan-bulan. Ya udah, karena gua nggak mau spoiler di awal, maka gua langsung mulai aja ceritanya cuy. Film bercerita tentang seorang murid SMA bernama Ko Ching-teng atau lebih sering dipanggil Koteng. Dia mempunyai beberapa orang teman, salah duanya adalah Bocun atau sering dipanggil Boci, karena dirinya selalu ereksi setiap saatnya. Lalu ada Aho, orang yang lebih dewasa dibandingkan teman sekelasnya. Ada lagi Xiao, yang mempunyai kesukaan yang hampir sama dengan Koteng, yaitu basket. Kemudian ada Liao, orang yang selalu menggaruk bijinya kalau masuk kelas. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah sama-sama menyukai siswi paling pintar di kelasnya, yaitu Shen Qiai. Dia juga mempunyai sahabat bernama Hu Qiawei yang selalu menggambar kartun botak di bukunya. Tapi satu-satunya orang yang tidak suka dengan Shen Qiai adalah Koteng itu sendiri. Menurutnya dia hanya orang yang sok pintar saja. Lalu ketika pelajaran dimulai, ketiga sahabat itu selalu bermain-main. Samalah seperti kita waktu SMA. Tapi yang membedakan adalah ternyata mereka melakukan perlombaan masturbasi di kelasnya. Bahkan gurunya juga jadi bahan imajinasinya. Hingga saat Xiao jahil dan menyelepet burungnya si Bocun, yang membuat Bocun langsung teriak, yang menyebabkan gurunya menyuruh Bocun dan Koteng untuk membaca sambil berdiri. Karena gak ada pilihan lain, Koteng pun berdiri, yang membuat teman sekelasnya melihat burungnya si Koteng. Alhasil mereka pun langsung dihukum oleh guru BK di sana. Tapi sialnya, Shen Qiai dipanggil oleh gurunya untuk mengawasi Koteng. Bahkan sekarang, Koteng harus duduk di depannya Shen Qiai. Semenjak kejadian itu, Shen Qiai jadi makin kesel tuh sama Koteng karena perbuatannya. Oh iya, teman-teman Koteng juga menunjukkan rasa sukanya ke Shen Qiai dengan cara berbeda-beda. Liao, dia selalu menunjukkan trik sulap anehnya gitu. Kalau Xiao, dia menunjukkan perasaannya dengan gaya kerennya. Aho dengan sikap dewasanya, sementara Bocun, dia malah main suling malam-malam di depan rumahnya Shen Qiai. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang membuat Shen Qiai tertarik. Hingga suatu hari datanglah seorang guru killer bahasa Inggris. Menurut Koteng, gurunya itu bahkan bisa membunuh seseorang hanya dari tatapannya saja. Tapi saat itulah Shen Qiai ternyata tidak membawa buku pelajarannya. Guru yang menyadari pun lalu menyuruh siswa untuk berdiri jika ada yang tidak membawa buku pelajarannya. Koteng malah memberikannya buku dan berdiri saat itu juga. Dan alhasil Koteng pun harus dihukum dan dikeluarkan dari kelas sambil mengangkat kursi di atas kepalanya. Shen Qiai bingung kan dengan perlakuannya Koteng, tapi ya udah, mereka melanjutkan pelajarannya tanpa Koteng. Tapi saat itulah dia jadi tahu sisi baiknya Koteng. Tak lama setelah itu, Shen Qiai menghampiri Koteng untuk berterima kasih. Sekalian menanyakan kepada Koteng kenapa dirinya tidak mau belajar dengan serius. Koteng pun menjawab dengan bercanda bahwa dirinya tidak mau belajar dikarenakan dia tidak mau menjadi siswa terpintar di kelasnya. Sayangnya pembicaraan mereka diganggu oleh Xiao. Shen Qiai yang masih penasaran pun lalu mendekati Koteng kembali di parkiran sepeda. Di sana ia memberikan Koteng soal-soal matematika untuk dikerjakan di rumahnya. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Koteng membawa soal itu ke rumahnya. Keesokan harinya Shen Qiai menanyakan tentang hasil belajarnya Koteng. Ternyata Koteng mengerjakan soal itu loh. Ya walaupun salah-salah juga sih. Tapi sejak itulah Koteng terus mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Shen Qiai. Tapi karena hal itulah Koteng selalu ngantuk di siang harinya. Bahkan teman-temannya pun merasa aneh dengan perilakunya Koteng dengan Shen Qiai. Hingga hari pengumuman hasil ulangan pun telah tiba. Di sana tanpa diduga, Koteng mendapatkan nilai 75 yang membuat teman-temannya keheranan tuh. Bahkan Shen Qiai pun ikut bahagia. Xiao yang menyadari antara kedekatan Koteng dan Shen Qiai pun mengajak temannya itu ke toilet dan menyuruhnya untuk menuliskan surat cinta kepada Shen Qiai. Walaupun sempat menolak,
Tapi Koteng akhirnya setuju karena imbalannya yang begitu menggiurkan. Lalu di saat mereka sedang melakukan kegiatan piket, di sana Senchai menyuruh Koteng untuk belajar bersama dengan dirinya sehabis pulang sekolah. Itu semua dikarenakan Senchai ternyata orang yang penakut. Apalagi terdengar kabar bahwa akhir-akhir ini para vampir Cina yang sedang bergentayangan. Karena tidak punya pilihan lain, Koteng pun belajar bersama dengan Senchai pada malam harinya. Tak lupa Koteng juga memberikan surat cinta Xiao kepada Senchai. Tapi sayangnya Senchai menyadari bahwa surat cinta itu bukanlah dibuat oleh Xiao, melainkan oleh Koteng sendiri. Hingga terjadilah pembicaraan lagi tentang Koteng yang memberi peringatan kepada Senchai untuk tidak jatuh cinta dengannya. Senchai pun menjawab bahwa dirinya tidak akan menyukai seorang cowok yang lebih bodoh darinya. Merasa tertantang, Koteng pun menawarkan taruhan kepada Senchai buat gede-gedean nilai ujian, dan yang kalah harus menuruti satu permintaan dari lawannya. Mereka pun akhirnya menyetujui taruhannya itu. Dan semenjak itulah, Koteng dan Senchai sudah semakin dekat setiap harinya. Belajar bersama, bermain bersama, bercanda bersama. Bahkan Senchai udah bisa dibuat ketawa lebar sama si Koteng. Lalu hasil pengumuman nilai ujian pun telah keluar. Di sana ternyata Senchai lah pemenangnya. Sementara Koteng dia tampak sebel tuh sama hasilnya. Kalau Senchai sih happy-happy aja. Bahkan gue sendiri juga senang lihat wajahnya Senchai yang senyum-senyum gitu. Hingga suatu malam, di saat Koteng dan Senchai belajar bersama lagi, di sana tiba-tiba Koteng keluar dari kelasnya untuk pergi ke salah satu tukang cukur rambut. Di sana Koteng mencukur rambutnya botak karena permintaan Senchai. Dan ketika Koteng pun kembali ke kelasnya, di sana Senchai sedikit tidak percaya sekaligus tertawa atas apa yang dilakukan oleh Koteng. Tapi keesokan harinya di saat Koteng dan teman-temannya berkumpul, lewatlah Senchai di hadapan mereka semua. Dengan model rambut yang dikuncir, membuat Senchai lebih dikagumi oleh teman-temannya itu. Bahkan Koteng pun tidak percaya kalau Senchai yang memenangkan taruhan malah mengikat rambutnya sesuai permintaan Koteng waktu awal. Dan semenjak itulah, belajar adalah hal yang sungguh menyenangkan bagi Koteng. Walaupun sempat terjadi masalah antara guru keamanan di sana dengan kelasnya Koteng, dikarenakan uang kas kelasnya Koteng telah dicuri oleh seseorang. Sehingga membuat guru itu pun menuduh para siswa di sana dan menyuruh mereka semua untuk menuliskan siapa pelaku yang dicurigai di secari kertas. Tapi karena menuduh teman sendiri adalah perbuatan yang tidak etis, maka kelima sekawan pun melawan guru itu yang tentu saja didukung oleh temannya yang lain. Tapi tetap saja, mereka berlima harus dihukum termasuk Senchai yang sama sekali belum pernah merasakan hukuman. Di sana mereka baru pertama kali melihat Senchai menangis tuh. Tapi untungnya teman-temannya memberi semangat kepada Senchai yang membuat dirinya kembali tersenyum. Hingga hari kelulusan pun telah tiba. Di sana keenam sekawan ngerayain kelulusannya itu dengan mencoret-coret, memukul burungnya si Bocun, bahkan pergi ke pantai bersama untuk membuat memori lebih dalam lagi di antara mereka. Bahkan mereka memberitahu cita-cita kedepannya secara bergantian. Kalau Koteng sih ingin membuat dunianya menjadi lebih baik, dan hanya Senchai lah orang yang bisa membuat dunia Koteng lebih baik. Sayangnya Koteng masih belum menyatakan perasaannya itu secara langsung. Hingga suatu malam, di saat Koteng sedang berada di rumahnya, di sana ia mendapatkan panggilan yang membuatnya langsung pergi dari rumahnya. Itu semua dikarenakan Senchai yang sedang bersedih, karena dirinya tidak mendapat nilai yang diharapkan saat ujian masuk perguruan tinggi. Koteng pun menenangkan kegelisahannya Senchai. Bahkan Koteng juga akhirnya mengungkapkan perasaannya itu. Sementara Senchai yang masih menangis, dia hanya diam saja tuh. Lalu suatu hari di saat Koteng harus berpisah dengan Senchai, di sana Koteng memberikan sebuah kado sekaligus melarang Senchai untuk tidak dekat dengan cowok lain di universitas perguruan tingginya nanti. Senchai malah tidak menjawab permintaannya itu, sambil senyum-senyum salting gitu. Mereka pun memulai hidup barunya. Di sana Koteng sudah mempunyai teman yang sama-sama menyukai video dewasa. Bahkan sesekali mereka melakukan olahraga tangan bersama-sama. Ternyata, Koteng juga selalu menyempatkan dirinya untuk menelepon Senchai.
Di sana mereka sering bertukar kabar tentang kehidupan barunya. Hingga hari libur telah tiba, Koteng dan Senchai memutuskan untuk berlibur bersama. Tapi di sana, Koteng bertanya, apakah kita sedang berpacaran? Terusan menjawab, tidak tahu. Bahkan saat Koteng merasa kedinginan pun, Senchai memberikan salah satu sarung tangannya ke Koteng. Di sana, mereka senang-senang bersama, bercanda bersama, menjalani hari dengan begitu senangnya dengan seseorang yang membuat mereka nyaman. Walaupun kepribadian mereka berbeda, tapi kita bisa lihat bahwa Koteng dan Senchai adalah sosok pasangan yang kita idam-idamkan selama ini. Hingga suatu saat dikala mereka sedang berjalan di atas rel kereta api, di sana Senchai menanyakan kembali tentang perasaannya Koteng. Tentu saja Koteng menjawab bahwa dirinya sangat menyukai Senchai. Terus Senchai juga berkata bahwa dirinya tidak sebaik apa yang dipikirkannya. Senchai mengungkapkan bahwa dirinya juga mempunyai sifat yang layak dibenci. Seperti dia adalah orang yang berantakan jika berada di rumah. Sering marah-marah kalau bangun terlalu pagi. Bahkan karena hal kecil pun dia bisa sangat marah dengan adiknya. Senchai lagi-lagi menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang gadis biasa yang terlalu dinilai tinggi oleh Koteng. Senchai menyuruh Koteng sekali lagi untuk berpikir matang-matang jika menyukai dirinya. Tapi Koteng malah menganggap perkataan Senchai itu sebagai tanda penolakan halus atas cintanya. Hingga saat mereka berdua sedang menyiapkan lampion untuk diterbangkan, Koteng lagi-lagi berkata bahwa dirinya sangat menyukai Senchai. Dan di saat Senchai ingin menjawab perasaannya Koteng, di sana Koteng malah tidak mau mendengarkan jawabannya karena takut ditolak oleh Senchai. Malahan Koteng berkata bahwa dirinya ingin terus mencintai Senchai sampai Koteng merasa yakin kalau Senchai akan menerimanya. Tapi kita bisa tahu dari gestur mukanya Senchai bahwa dirinya sebenarnya ingin menerima perasaannya Koteng pada saat itu. Hingga suatu hari di saat Koteng sedang mandi, dia menyadari bahwa dirinya harus menunjukkan sisi kuatnya kepada cewek yang disukainya. Koteng pun mendapatkan jawaban bahwa dirinya harus membuat sebuah kompetisi bertarung. Tapi di sanalah hubungan Koteng dan Senchai malah merenggang. Karena menurut Senchai, perbuatan Koteng hanyalah perbuatan kekanak-kanakan saja. Senchai marah sekaligus khawatir sambil menutup teleponnya secara tiba-tiba. Koteng yang tidak tahu apa maksudnya Senchai pun malah melanjutkan pertarungannya. Dan di saat di tengah pertarungan, datanglah Senchai yang merasa khawatir. Hingga pertarungan pun selesai, dan di sana Senchai sudah menunggu di depan asrama kampusnya Koteng. Bukannya terkagum atas sisi jantannya Koteng, Senchai justru marah-marah. Mereka akhirnya berdebat sampai Koteng pun meninggalkan Senchai di sana. Perdebatan ini sebenarnya menurut Aing hanyalah kesalahpahaman saja. Karena menurut Senchai, pertarungan barusan tidak dapat dipetik pelajaran yang bisa kita ambil. Sementara bagi Koteng, itu adalah pengalaman penting bagi hidupnya. Senchai pun berkata kepada Koteng untuk tidak mendekatinya lagi. Sambil menangis, Senchai juga berkata bahwa Koteng hanyalah orang yang bodoh. Koteng menjawab bahwa memang orang bodoh yang mengejarmu selama ini. Mereka pun akhirnya berpisah dengan lukanya masing-masing. Koteng, dia menjalani harinya seperti biasa dengan luka yang tak pernah bisa ia sembuhkan begitu saja. Sementara Senchai, orang yang mempunyai luka yang sama, dimanfaatkan oleh Aho yang segera datang untuk menghiburnya. Dan mereka pun sempat berpacaran, walaupun harus berpisah juga ke depannya. Waktu berlalu, tahun berganti. Koteng yang berada di asramanya harus merasakan gempa yang membuat dirinya kembali khawatir tentang keadaannya Senchai. Ia rela keluar sekolah dan berlari untuk mendapatkan kabar tentang dirinya. Hingga Senchai pun menjawab panggilan dari Koteng. Tapi seperti yang bisa kita lihat, dia sedang merangkul tangan seseorang. Di sana ternyata Koteng dan Senchai sudah tidak saling mendengar kabar selama 2 tahun lamanya. Mereka akhirnya kembali berbicara dan mengenang semua kenangan yang selama ini telah mereka lewati. Senchai berkata juga bahwa dirinya sempat berpacaran dengan Aho. Tapi mereka harus putus. Karena Senchai akhirnya tersadar bahwa dirinya sulit menerima cinta orang lain sekarang. Karena dia pernah merasakan cintanya Koteng.
Mendengar jawaban itu, Koteng pun bertanya kenapa Sencai tidak mau menjawab perasaannya Koteng sebelum hari menerbangkan lampion bersama. Dia pun menjawab bahwa masa-masa paling indah adalah di saat kita sedang dalam masa pendekatan. Jika waktu itu kita berpacaran di saat setelah hari kelulusan berlangsung, rasanya cinta di saat pacaran akan segera memudar begitu saja. Itulah alasannya kenapa Sencai memutuskan untuk membiarkan Koteng mengejarnya lebih lama lagi. Lalu di malam yang indah, dengan semua kenangan yang melayang di udara, mereka berdua meratapi bulan yang sama. Sencai berkata, "Terima kasih buat kamu yang telah mencintaiku selama ini." Koteng menjawab, "Terima kasih bagimu yang membiarkanku untuk mencintaimu." Hingga suatu hari di saat Koteng sudah menjadi seorang penulis, terdengar sebuah panggilan yang dimana itu adalah panggilan dari teman lamanya. Tak terasa tahun sudah berganti, dan Koteng bersama dengan teman-temannya sekarang berkumpul di pesta pernikahan, yang dimana itu adalah pesta pernikahan orang yang spesial bagi mereka selama ini. Hingga lampu pun meredup, dan suasana mulai menghening. Keluarlah pasangan pengantin itu. Mereka berjalan di depan Koteng yang akhirnya Koteng menyadari bahwa ternyata melihat orang yang kita cintai menemukan sosok idamannya, maka kita pun akan mendoakan dirinya untuk bahagia selama-lamanya, walaupun orang itu bukanlah kita. Tak lama setelah itu, Koteng dan teman-temannya pun berkumpul dengan pasangan pengantin itu. Yang dimana di sana karena mereka telah memberikan amplop pernikahan, maka Liao pun meminta untuk mencium Sencai di hadapan suaminya. Tapi tanpa diduga, Sencai memperbolehkannya tuh. Tak percaya dengan jawaban istrinya, si suami pun memberikan syarat lain, yaitu harus mencium suaminya terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu waktu lama, Koteng pun menjadi orang pertama yang mencium suaminya. Hingga akhirnya, mereka berdua pun berciuman dengan mesra sambil mengingat kembali kenangan masa lalunya. Dan film pun tamat.